إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك. Kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita mengucapkan kembali puja-puji rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat bertangkikan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita melanjutkan kajian kita bersama kitab Riyadhus Shalihin. Pada malam yang mulia ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita Babut Taubah. Kemarin kita telah jelaskan bahwasanya apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bahwasanya taubat hukumnya wajib. Taubat hukumnya wajib bagi setiap manusia. Dan wajibnya disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin wajibu aini. Wajib ain. Artinya jika dia meninggalkannya berdosa. Kemudian taubat itu dari setiap dosa, terutama dosa syirik, dosa kekufuran, dosa kemunafikan, i'tiqadi, dosa yang sangat berbahaya. Tiga hal dosa yang sangat berbahaya, yang apabila seseorang meninggal dunia membawa dosa tersebut, maka Allah tidak akan ampuni dosanya, dan dia mati masuk ke dalam neraka kekal abadi, tidak akan pernah keluar dari neraka. Allah katakan dalam firman-Nya, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mempersekutukannya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain daripada kesyirikan kepada siapa yang Ia kehendaki. Ini yang pertama, dosa syirik. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan ayat itu, mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Kata la berfungsi nafi, an yushraka tahwilnya isyrakan nakiro. Nafi dalam konteks yang nakiro berfungsi umum. Artinya dosa syirik mau dia besar ataupun kecil sama masuk ke dalam ayat tersebut. Ya, ini pendapat satu di kalangan ulama. Ada yang mengatakan syirik itu hanya syirik besar saja. Tapi kesimpulannya, kalaupun misalnya dia adalah dosa syirik kecil tidak masuk ke dalam ayat ini, minimal dosa syirik kecil adalah dosa yang paling besar di antara seluruh dosa besar setelah dosa syirik besar. Jangan dikira namanya yang kecil. Jangan tertipu dengan namanya yang kecil. Syirik kecil itu, hakikat daripada kesyirikan itu, ya, menjadikan tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Dia bukan tidak beribadah kepada Allah, dia beribadah kepada Allah. Di samping itu pula dia memiliki ibadah kepada selain Allah. Ini disebut dengan syirik besar. Adapun syirik kecil adalah apabila seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keinginan mendapatkan pujian dari manusia, sanjungan dari manusia. Kalau ibadahnya murni untuk selain Allah, kafir namanya. Kalau ibadahnya murni untuk Allah, tauhid namanya. Kalau ibadahnya untuk Allah dan untuk selain Allah, namanya syirik. Inilah hakikat kesyirikan. Itulah hakikat kesyirikan. Dan dosa syirik
kecil lebih besar dibandingkan dosa zina. Dosa syirik kecil lebih besar dibandingkan dosa berzina. Oleh karena itu, hati-hati dari syirik kecil itu. Maka wajib kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, ya, bertaubat dari dosa-dosa besar. Dosa besar tidak akan Allah ampuni kecuali dengan cara taubat. Satu-satu cara untuk mendapatkan ampunan dari Allah atas dosa besar adalah bertaubat kepadanya. Penuhi 7 syaratnya. Dengannya seseorang akan diterima taubatnya kepada Allah Jalla wa'ala. Yang pertama, dia ikhlaskan niatnya karena Allah. Yang kedua, dia menyesali akan perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, dia meninggalkan dosa tersebut. Yang keempat, bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Yang kelima, apabila terkait dengan hak manusia, dia kembalikan hak manusia tersebut. Atau dia meminta maaf apabila terkait kehormatan manusia. Yang keenam, sebelum nyawa sampai di kerongkongannya. Yang ketujuh, sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. 7 syarat taubat ini harus ada. Satu darinya hilang, maka tidak sah taubatnya. Satu darinya hilang, maka tidak sah taubatnya. Baik, selanjutnya, ya, juga kita diwajibkan bertobat dari dosa kecil. Walaupun dosa kecil itu akan dihapuskan oleh Allah dengan diiringi amal soleh. Akan tetapi ketika dia mengiringi amal soleh, harus dia meninggalkan dosa besar. Dengannya akan diampuni dosanya. Baik, ini 7 syarat taubat yang kita telah sampaikan di pekan yang lalu. Kemudian Syekh di sini menyebutkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Saya ingin baca. Ya, silakan. Kita baca sekarang ayatnya. Ayatnya. Tafadhal. Halaman 48 alinea kedua. Paling atas. Ya, silakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Agar kalian beruntung. Baik. Kata agar kalian itu digarisbawahi. Agar kata agar digarisbawahi. Kalau yang Al-Qur'annya yang bahasa Arab digarisbawahi la'alla, di bawah garis bawahi. La'alla dalam bahasa Arab itu artinya semoga, agar, ada harapan. Ya, namanya taraji dalam bahasa Arab. Akan tetapi jika Allah yang berfirman, bukan harapan, tapi tahqiq, pasti. Artinya orang yang bertobat pasti beruntung. Bisa dipahami? Kalau saya yang berkata, ya, maka kata la'alla itu, ya, semoga, artinya harapan. Semoga seperti ini, seperti itu, kan gitu ya. Belajar, semoga kamu pintar, kan gitu ya. Itu harapan. Bisa pintar, bisa tidak, kan gitu ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bertobatlah kalian kepada Allah, semoga, garis bawahi, ganti dengan apa? Pasti. Ini Allah yang mengatakan. Apabila Allah yang mengatakan dengan kata la'alla, maka maknanya tahqiq. Tahqiq artinya apa? Pasti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an." Dan bertobatlah kalian semuanya. Semuanya, laki-laki ataupun wanita yang sudah berusia baligh, ya, dia wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita manusia biasa, Nabi pun masuk dalam ayat ini. Perintah taubat. Makanya Nabi SAW bertaubat. Nabi bertaubat nggak? Bertaubat. Pertanyaannya, Ustaz, kan Nabi dia diampuni dosa yang lalu, dosa yang akan datang, terus buat apa taubat? Ya kan? Ya. Baik. Yang pertama, Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, kullu bani Adama khata'. Seluruh anak Adam itu pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan adalah orang yang mau
taubat. Ya, Nabi ingin menjadi orang terbaik. Ya, ketika Nabi SAW ya, diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang, maka Nabi SAW bukan hanya ingin mendapatkan itu, tapi mendapatkan kebaikan-kebaikan. Sehingga Nabi SAW bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Hurairah pernah menghitung Nabi SAW bertobat dalam satu majelis 100 kali, dalam satu kali duduk 100 kali. Nanti kita akan sebutkan, bukan hanya Nabi kita, Nabi SAW yang bertobat. Ketika Rasulullah SAW sholat malam sampai bengkak kaki betis beliau, maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah engkau manusia yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ampunan ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, apa yang lalu dan apa yang akan datang? Jawab Nabi SAW, iya betul, tapi aku ingin menjadi orang hamba yang bersyukur. Ya, jadi taubat itu bukan hanya orang yang punya dosa saja, orang yang nggak punya dosa pun dia wajib bertobat untuk nambah nikmat syukur tadi. Ya, Nabi SAW mengatakan, apalah aku abdan syakur, apakah nggak boleh jadi hamba yang bersyukur? Ini alasan yang kedua. Yang ketiga, ya, taubat ini syariat. Taubat ini syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah datangkan di dalam ayat ini perintah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minin, taubatlah kalian kepada Allah seluruhnya wahai orang-orang beriman. Kan gitu ya? Ini yang ketiga. Itu adalah syariat, aturan yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu pernah memerintahkan Nabi kita SAW untuk bertakwa, dan wasiat takwa itu untuk semua manusia. Allah katakan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Kita itu sudah wasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab, kepada manusia-manusia yang diberi kitab oleh Allah sebelum kalian, dan kalian juga. Apa wasiatnya? Bertakwalah kepada Allah. Lihat, kan gitu ya? Nah, di dalam ayat khusus Allah ingatkan nabinya, ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Wahai nabi, bertakwalah. Sekarang pertanyaannya, apakah Rasulullah tidak bertakwa? Nabi bertakwa. Kan gitu ya? Tapi Allah masih ingatkan untuk nabinya agar bertakwa. Maksudnya apa? Istimrar ala taqwa. Terus berada di atas ketakwaan. Bukan berarti kalau kita ingatkan bertakwa, ada seorang talib yang sedang belajar. Seorang murid sedang belajar. Dia belajarnya sungguh-sungguh, dia belajarnya betul-betul, ya kan? Dia sudah menjadi juara 1. Tapi ustadznya ngomong lagi sama murid-muridnya, ya, tetap belajar. Sungguh-sungguh dalam belajar. Apa dia nggak sungguh-sungguh selama ini? Sungguh-sungguh. Tapi ucapan tersebut yang diinginkan oleh ustadz apa? Terus bersungguh-sungguh, jangan berhenti belajarnya. Kan gitu ya? Walaupun dia sudah bertakwa, diingatkan oleh Allah, bertakwalah, terus bertakwa, jangan berhenti. Ya, sampai demikian. Kemudian yang selanjutnya bahwasanya ini adalah bagian daripada tasyri', syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, ya, untuk umatnya. Dan kita beruntung jemaah. Taubat itu artinya ar-ruju' ila Allah, ya, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minal ma'siyah ila ta'ah, dari kemaksiatan menuju ketaatan. Ini taubat. Bahasa kita sekarang taubat seperti itu. Kalau bahasa Nabi Musa nggak seperti itu. Taubat itu, ya, harus bunuh diri. Taubat di zaman Nabi Musa itu harus bunuh diri. Ya. Berbeda dengan kita. Allah Subhanahu Wa Taala berikan keringanan buat umat ini. Berikan kemudahan buat umat ini. Jadi orang yang mau buat dosa, ketika dia jatuh dalam perbuatan dosa tanpa dia sengaja, maka ketika dia mau melakukan taubat, maka bertaubat hanya memenuhi 7 syarat itu. Artinya syariat kita itu syariat yang sangat mudah, tidak ekstrim, tidak juga berlebihan. Itu syariat agama kita. Ya, gimana ayatnya? Ketika Nabi Musa perintahkan, Allah katakan dalam firman-Nya ayat 54, Allah berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi,
Ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum. Ketika Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, kalian itu sudah berbuat zalim atas diri kalian sendiri. Jadi orang yang berbuat dosa itu, yang pertama dia zalim kepada Allah, yang kedua zalim kepada diri sendiri. Makanya syirik itu dikatakan kezaliman yang paling besar. Siti Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka ladzulmun azim. Wahai ananda, jangan kamu mempersekutukan Tuhanmu Allah, karena mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang paling besar. Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, zalim kepada diri sendiri. Yang pertama, dia mengambil hak yang harusnya itu milik Allah, dia berikan kepada yang lain. Yang kedua, harusnya dia itu di surga, tapi dia jerumuskan dirinya ke dalam neraka akibat kezaliman yang dia buat. Artinya dia menzalimi diri sendiri. Ingat, orang yang sedang berada di atas dosa, itu dia sedang menzalimi diri sendiri. Allah sayang sama kita. Nabi SAW itu, saking sayangnya sama kita, Nabi itu gambarkan manusia ini bagaikan hewan-hewan yang di musim hujan, binatang-binatang kecil itu. Kemudian Nabi menyalakan, kemudian ada lentera, gelap, tapi ada lentera. Kira-kira hewan itu kemana? Hah? Kemana dia? Menjauh dari api atau mendekat dari api? Mendekat dari api. Kata Nabi SAW, aku selamatkan kalian, aku tarik pinggang-pinggang kalian. Tapi kalian nggak mau. Kalian seperti hewan itu, tetap mau masuk ke dalam api. Lihat bagaimana sayang Nabi SAW. Nabi menarik pinggang, bukan mengatakan narik leher, tapi narik pinggang. Kenapa? Karena kalau narik leher membahayakan, narik tangan juga membahayakan. Ternyata kalau seseorang ditarik pinggangnya, itu tidak memberikan bahaya. Ini pertama. Yang kedua, ketika ditarik pinggangnya, itu memberikan kekuatan energi yang sempurna. Sehingga yang ketarik bukan hanya sebagian, tapi seluruh tubuh. Nabi menggambarkan, aku tarik pinggang kalian, tapi kalian gak mau, kalian maksa masuk ke dalam api itu. Subhanallah, bagaimana sayang Nabi kepada kita. Oleh karena itu, berbeda dengan kaum Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa melihat kaumnya berbuat zalim, berbuat dosa, maka Nabi SAW ingatkan, wa qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum. Wahai kaumku, kalian itu sedang menzalimi diri kalian dengan cara apa? Bittikhadhikumul ijla. Kalian jadikan ijl, patung anak sapi yang terbuat dari emas itu, kalian jadi Tuhan. Kalian pertuhankan, kalian sembah. Perintahnya fatubu, maka taubatlah ila bariikum, kepada zat yang menciptakan kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana cara tobatnya? Faqatulu anfusakum, bunuh diri kalian. Dalam riwayat mereka ambil pisau-pisau, kemudian mereka bunuh sendiri. Dalam riwayat yang lain, mereka ambil pisau, kemudian berhadap-hadapan, kemudian menusuk satu dengan yang lainnya. Itu tobatnya mereka. Sedangkan kita nggak ada pengakuan dosa, nggak perlu datang kepada ustaz saya buat ini buat itu, nggak perlu. Cukup kita berhadapan kepada Allah, bentangkan sajadah, sesali atas perbuatan dosa kita, kemudian bertobat kepada Allah, penuhi 7 syaratnya, selesai. Kalaupun kita hidup 50 tahun, kemudian 50 tahun kita berbuat dosa, di hari 51 tahun, hari pertama, kemudian kita taubat, kemudian pagi harinya kita wafat, di malam hari kita taubat, pagi harinya kita wafat, maka seluruh dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rahmatnya Allah kepada hambanya, dan Allah akan bahagia dengan taubatnya hambanya. InsyaAllah akan kita jelaskan. Ya, faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum, itu lebih baik untuk kalian di sisi Tuhan kalian. Fataba 'alaikum, niscaya Allah akan terima taubatnya. Innahu huwa tawwabur rahim, itu Allah zat yang maha tawwab, penerima taubat, maha pengasih, maha penyayang. Tapi di zaman itu taubatnya seperti itu. Sedangkan di zaman kita taubatnya cukup penuhi syarat yang kita sudah jelaskan. Baik, watubu ilallahi jami'an. Perintahnya taubat seluruhnya, wahai manusia. Ayyuhal mu'minun, jika kalian beriman. Yang dipanggil orang beriman, bukan orang Islam.
Karena ada orang Islam, dia tak tahu dia sedang dosa, dia nggak sadar akan dirinya. Dia merasa bersih. Ketika diingatkan, dia tidak teringat. Ketika disapa, dia tidak tersapa. Ditegur, tidak mau perhatikan. Ya. Oleh karena itu, Allah sentuh orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun. Pasti kalian beruntung. Kalau mau beruntung, mau bahagia, taubat. Beruntung di dunia wal akhir, di dunia dan di akhirat. Allah akan kasih kebaikan-kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat. Kemudian selanjutnya Allah sebutkan dalam firman-Nya surat Hud ayat 3. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Di sini Allah sebutkan beristighfarlah, mintalah ampunan kepada Tuhan kalian dan bertaubatlah kepadanya. Ada dua, kata istighfar dan kata taubat. Kan gitu ya? Ini kata yang berbeda. Istighfar itu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beristighfar, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, akan dikaruniai dua hal. Yang pertama, Allah ampunkan dosanya. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah tutupi aib dosa dia. Dosa dia yang dia lakukan itu, misalnya orang berzina. Ketika dia mau bertobat, kemudian dia beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, dosa itu diampuni oleh Allah. Yang kedua, ditutup. Enggak dibuka kepada makhluk-makhluknya. Ditutup. Makanya orang yang berbuat dosa, yang sudah ditutup dosanya sama Allah, kemudian dia buka lagi dosa itu orang enggak diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia apa? Mujahir. Terang-terangan melakukan dosa. Ya, termasuk minal mujahar, termasuk dikatakan orang mujahir, terang-terangan dalam buat dosa. Ketika di malam hari dia buat dosa, Allah tutupi dosanya sampai pagi hari. Di pagi hari dia ceritakan sama orang lain. Ini orang dosanya tidak diampuni, mujahir namanya, terang-terangan perbuatan dosanya. Yang pertama ini istighfar. Yang kedua, taubah. Wa tsumma tubu ilaihi. Kemudian taubatlah kepadanya. Taubat itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan dosa, menjalankan perintahnya. Ar-ruju' ila Allah minal ma'siyah ila ta'ah. Kembali kepada Allah dari kemaksiatan yang dia lakukan, kemudian dia tinggalkan. Kemudian dia datangkan ketaatan. Komponen seseorang dalam bertaubat itu ada 3 hal. Yang pertama, dia jujur dalam bertaubat. Jujur dalam bertaubat. Karena ada orang yang dia taubat nggak jujur. Ada orang yang dia taubat nggak jujur. Nanti kita akan lihat bagaimana seorang wanita, dan wanita itu dalam kondisi hamil. Karena kejujurannya dalam taubatnya, taubat dia sendiri kalau dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah cukup. Subhanallah. Padahal dia hamil gara-gara berbuat zina. Dan dia dirajam sampai mati. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dia taubat. Kalau taubat dia dibagi sama 70 orang penduduk Madinah cukup. Dan penduduk Madinah ini siapa jemaah? Orang-orang Ansor, pembela Nabi SAW, yang mereka dapat jaminan surga. Dan teksnya ketika itu di zaman Nabi SAW, berarti para sahabat Rasulullah SAW. Subhanallah. Dan kenapa Nabi SAW mengatakan demikian? Dikarenakan ada seorang sahabat, kalau tidak salah Amr bin As atau Khalid bin Walid. Amr bin As atau Khalid bin Walid. Waktu dia ambil batu, dia lempar batu itu. Karena orang dirajam harus dilempar batu. Karena berzina itu dia menikmati. Yang menikmati itu apanya? Kalau orang berzina itu menikmati apanya? Yang menikmati apa? Seluruh tubuh. Seperti itulah hukuman orang itu. Kalau mencuri kan yang mencuri tangannya, maka yang dipotong tangannya. Bisa dipahami? Karena zina itu yang menikmati seluruh tubuh, maka hukumannya juga seluruh tubuh. Demikian dilempar batu. Waktu giliran Khalid bin Walid atau Amr bin As melempar batu, mencerat darahnya.
Ketika mencela darahnya, beliau mencelanya. Kata Nabi SAW, jangan kamu celah. Sesungguhnya dia telah bertaubat. Kalau taubat dia ini dibagi dengan 70 penduduk Madinah, cukup dengan satu taubat dia. Subhanallah. Untuk bayangkan ini, itu jujur dalam bertaubat. Jujur dalam bertaubat. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas. Ada sebagian manusia, dia taubat bukan karena keikhlasan hatinya, tapi karena paksaan. Karena paksaan. Ya. Yang demikian bukan dikatakan taubat yang sebenarnya. Oleh karena itu keliru sebagian orang mengatakan taubat nasuha itu taubat seperti nasuha. Dia kira nasuha nama orang. Ini salah dalam pentafsiran, salah dalam pemaknaan dalam hadis. Taubat nasuha firman Allah Subhanahu wa taala, "Watubu taubatan nasuha." Dan taubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat nasuha itu bagaimana? Yaitu ikhlas, dia jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bertaubat, kemudian dia bertobat dari seluruh dosa yang dia buat. Bukan berarti nantinya dia jadi malaikat nggak akan perbuat dosa. Bukan. Dia punya tekad kuat untuk tidak mengulanginya. Kalaupun sekiranya dia jatuh dalam dosa, maka dia segera bertobat. Tidak dia tunda. Diingat, langsung teringat. Kan gitu ya? Itu ciri-ciri ahli surga. Gimana ayatnya? Ada yang tahu nggak? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidunubihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina, dan orang-orang yang ketika dia berbuat zalim atas dirinya. Maksudnya apa? Berbuat dosa. Ya kan? Dia apa? Segera wadakar, dia langsung ingat kepada Allah, wastaghfirullah, dan mereka taubat langsung kepada Allah. Kan gitu ya? Langsung dia bertaubat. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Ketika dia, bukan berarti orang bertakwa itu orang nggak pernah melakukan dosa. Bukan. Nggak ada manusia yang nggak berdosa. Ingat ya, nggak ada manusia yang nggak berdosa. Ayah kita Adam itu buat dosa, makanya keturunannya semua buat dosa, jatuh dalam perbuatan dosa. Tapi ada dosa yang dimaafkan, ada dosa yang tak dimaafkan. Ketika Nabi Adam alaihissalam mau dicabut nyawanya oleh malaikat, maka Nabi Adam sempat protes sama malaikat. Karena malaikat itu kalau mau cabut nyawa harus izin dulu sama para nabi dan rasul. Ketika itu Nabi Adam mengatakan, bukankah sisa umurku itu masih ada 40 tahun lagi? Dia katakan, iya, tapi sudah diberikan kepada putramu Daud. Kemudian Nabi SAW menceritakan, ya, apa ceritanya? Fajahada Adam, fajahada dzurriyyatuh. Adam alaihissalam mendebat malaikat itu, maka keturunannya pun suka debat. Adam alaihissalam lupa hadiah yang dia berikan kepada putranya Daud, 40 tahun dia bagikan umurnya, maka keturunannya pun lupa. Jadi ada rentetannya. Kenapa kita lupa? Adam juga lupa. Karena bapak kita lupa, kita juga nantinya jadi orang yang lupa. Demikian yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian selanjutnya beliau katakan di sini, kemudian firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini sudah saya jelaskan bahwa orang-orang beriman bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Nasuha ini bukan nama orang. Sebagian orang keliru mengira nasuha ini nama orang. Ya. Nasuha itu adalah jujur dalam bertobat, dia ikhlas, dia tinggalkan dosa-dosanya. Bukan berarti ketika dia jujur dalam bertobat, dia ikhlas bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan seluruh dosa, berarti nggak bisa, berarti
nggak punya dosa apa-apa lagi. Berarti nggak punya dosa dan nggak pernah jatuh dalam dosa. Nggak, bukan seperti itu. Yang nggak pernah buat dosa tuh malah malaikat. Kalau kita masih manusia, pasti pernah melakukan dosa. Dan pasti akan jatuh dalam dosa. Makanya istighfar itu meminta ampunan dosa yang dia lakukan dan meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan nanti di masa yang datang. Kan gitu ya? Demikian kalau orang beristighfar kepada Allah, sekali dia istighfar, permohonannya banyak. Baik, selanjutnya beliau katakan hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm aktsara min 70 marrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabdanya dari hadis yang dibawakan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Nabi bersumpah demi Allah. Padahal Nabi nggak sumpah pun sudah cukup bagi kita. Karena di antara bentuk seorang beriman kepada Rasul, tasdiqu fima akhbar, wajib percaya apapun yang disampaikan Rasulullah, masuk nggak masuk akal, wajib percaya. Bisa dipahami? Apalagi Nabi bersumpah, ini penekanan. Nabi mengkhabarkan kepada kita, demi Allah, ini sesungguhnya aku, la astaghfirullah, kata la menunjukkan apa? Takkid. Berarti di sini ada beberapa penekanan. Yang pertama sumpah, yang kedua ada lam takkid, penekanan. Nabi betul-betul mengabarkan kepada kita bahwasanya beliau betul-betul istighfar kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita habis sholat, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan gitu ya? Tujuannya apa? Kadang-kadang kita sholat itu ingatnya waktu tasyahud akhir. Betul. Kadang-kadang kita sholat tuh, kita ingatnya waktu tasyahud akhir. Habis sholat tanya, tadi imamnya baca apa? Dia sudah hafal tuh ayatnya. Dia nggak tahu bacanya apa yang dibaca. Kan gitu ya? Ya, agar tertutupi dosa kita astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau habis sholat khususnya di situ, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan ditambahi al-azim. Kenapa? Karena nggak ada tambahan ucapan al-azim di dalam zikir ba'da sholat. Kan gitu ya? Baik. Kalau di luar itu boleh saja kita astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, atau astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Boleh di luar setelah zikir, setelah sholat. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu tidak akan lepas dari salah dan dosa. Orang habis sholat aja suruh istighfar, dia bukan habis mencuri, bukan habis mabuk. Dia habis sholat nih, habis ibadah. Sebelum ibadah, dia bersihkan dulu dirinya. Dengan apa? Tohara. Tohara dua. Harus bersih dari dua tohara. Tohara apa? Hissiyah dan ma'nawi. Tohara hissi itu anggota tubuhnya. Harus bersih. Tohara ma'nawi, hatinya harus bersih. Harus bersih dari kekufuran, dari kesyirikan, dari kemunafikan, i'tiqadi. Harus bersih. Kan gitu ya? Kalau dia sholat masih mempersekutukan Allah, laku nggak sholatnya? Nggak laku. Kan gitu ya? Harus bersih hatinya. Tohara, dia bersihkan hatinya. Kemudian tubuhnya dia bersihkan juga dari dua hal. Apa? Hadat dan najis. Hadat itu sifat yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan sholat. Dia nggak kelihatan. Ya, tadi ada mie kemarin, kemudian tiba-tiba dia pergi berwudu. Ngapain? Kita nggak tahu. Bisa jadi dia berhadat. Betul kan? Kita nggak lihat. Tapi kalau najis kelihatan, karena najis itu benda. Najis bendahnya. Hadat itu sifatnya. Dengan adanya hadat, seseorang terhalangi
melakukan ibadah, sholat, dan yang semisal sholat. Seperti tawaf. Kan gitu ya? Maka dia harus dibersihkan itu. Dibersihkan. Nah, bayangkan ketika kita sholat, kita bersihkan itu. Bersihkan hatinya, bersihkan anggota tubuhnya. Bahkan pakaiannya harus bersih dari najis. Bukan cuma pakaian, tempatnya juga harus bersih dari najis. Bukan cuma tempat, badannya juga bersih dari najis. Coba untuk bayangkan, sudah berusaha sebersih-bersihnya, habis sholat masih suruh istighfar. Kenapa? Ternyata masih ada kekurangan dalam ibadah kita. Sesempurna apapun ibadah yang kita beribadah dengannya kepada Allah akan kurang. Makanya kita beristighfar kepada Allah. Habis melaksanakan ibadah bulan puasa, kita keluarkan zakatnya biar bersih kotoran puasanya. Kan gitu ya. Waktu kita haji nanti habis dari Arafah, kita disuruh berzikir kepada Allah. Tsumma afidu min haitsu afadun nas wastaghfirullah. Kemudian kalian berbondong. Kemana manusia itu berbondong? Jalan mereka. Dari Mina pindah ke Arafah, Arafah pindah ke Musdalifah. Tempat-tempat yang luar biasa, yang mulia. Tapi kata Allah, fastaghfirullah, istighfar kamu. Di sana bukan sedang judi, bukan sedang mabok, bukan sedang maksiat, sedang ibadah. Kata Allah, fastaghfirullah, taubat kepada Allah, istighfar. Gimana kalau kita yang tidak sedang ibadah? Maka lebih utama. Bisa dipahami teman-teman? Ya demikian ya. Subhanallah. Ini Nabi bersumpah, demi Allah, sesungguhnya aku istighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya fil yaum, dalam satu hari. Nabi mengatakan fil yaum, pakai alif lam, berfungsi umum. Kalau fungsi umum berarti sepanjang hari, bukan hari itu saja, bukan hari ketika Nabi berkata saja, tapi sepanjang hari Nabi bertobat kepada Allah fil yaum akthar, dengan bahasa akthar. Akthar itu dalam bahasa Arab berfungsi apa? Tafdil, selain tafdil. Selain itu akthar, mubalaghah. Kan gitu ya? Mubalaghah, betul? Melebihkan. Kan gitu ya? Lebih dari sab'ina marrah, 70 kali. Lebih dari 70 kali. Artinya tidak dibatas. Kan gitu ya? 80, 90, 100, 1000, kita nggak tahu. Yang penting Nabi SAW terus beristighfar kepada Allah dalam setiap hari. Dalam hari-hari beliau lebih daripada 70 kali. Itu siapa? Nabi. Kita siapa? Manusia biasa. Penuh dengan dosa, kesalahan, kekeliruan, kekurangan. Ibadahnya belum tentu betul. Ibadahnya belum tentu diterima. Dosanya belum tentu diampuni. Istighfarnya jarang. Kita siapa? Taubatnya juga jarang. Kita siapa? Maka ini ada tanda tanya dalam diri kita. Maka dari sekarang kita kan belajar tentang bab taubat. Kemarin saya sarankan, catat. Kita hari ini buat apa saja? 1, 2, 3, 4. Yang ini saya belum taubat ini. Yang ini saya belum taubat. Ini contohnya. Saya mau taubat malam ini. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah sekali-kali kita jadi malaikat buat diri kita. Maka kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita sebelum nanti kita dihisab. Nah, untuk menghisab diri itu butuh ilmu, jemaah. Karena dosa itu kapasitasnya berbeda. Kadar dosa nggak sama semua kadarnya. Kadarnya beda-beda. Walaupun dosanya sama. Bisa dipahami nih. Ada dosa yang dibuat tuh sama dosanya. Tapi ketika diukur kadarnya nggak sama. Padahal sama-sama itu dosa. Dan bentuk dosanya sama. Ketika diukur kadarnya berbeda. Yang satu berzina,
Yang dua berzina, yang tiga berzina, yang empat juga berzina. Yang satu berzina dengan pacarnya, yang satu berzina dengan istri tetangganya, yang satu berzina dengan ibunya, yang satu berzina dengan kakaknya. Sama nggak dosanya? Padahal sama-sama zina kan? Hisab diri kita sebelum nanti Allah yang menghisab. Kata Hasan Basri, orang yang nggak menghisab dirinya, dia nggak selamat nanti di akhirat. Kita juga perlu hisab diri kita. Betul kita ada dosa, bla bla. Catat. Ini kayaknya saya butuh taubat yang ini. Ini kayak yang satu ini yang buat saya selalu nggak bisa ikut kajian. Ini perlu dicek nih. Kenapa saya nggak pernah bisa ikut kajian di malam Selasa, di malam Rabu, di malam Sabtu, di malam Ahad? Kenapa? Ini antum catat. Mesti ada dosa yang menghalangi antum. Kan gitu ya? Ketika antum sudah tahu itu sebabnya, antum taubat dulu. Kita taubat dulu. Ketika kita telah bertaubat, jujur, ikhlas, taubat kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, mudahkan. Nanti akan Allah mudahkan. Ingat jemaah. Mohon maaf, bukan sama saya. Siapapun Ustaz. Ustaz itu, dia tuh nggak butuh ada jemaah. Kan gitu. Dia cuma menyampaikan ilmu saja. Walaupun cuma satu. Karena kewajiban seorang Ustaz itu cuma menyampaikan. Ingat, kewajibannya cuma menyampaikan. Jamaahnya mau berubah nggak berubah, itu bukan urusan ustaznya. Makanya Allah katakan, wa ma 'alaika illa al-balagh. Nggak ada kewajibanmu, wahai Muhammad, kecuali cuma menyampaikan. Berubah nggak berubah itu urusan dia. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bagi diri seseorang perubahan dirinya atau tidaknya itu pada dirinya. Allah katakan dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan rubah diri orang itu. Dia perampok, dia pemabok, dia penipu, dia penyamun, dia pedukun dan terusnya. Allah nggak akan rubah diri dia. Hatta yughayyiru, sampai mereka yang mau berubah sendiri. Kalau dia nggak mau berubah, nggak akan berubah dia. Didatangkan sejuta ustaz nasihati dia nggak mau, bisa berubah gimana? Nggak berubah. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ustaz itu cuma menyampaikan saja, nyampaikan. Dan yang datang 1000, yang datang 1, pahalanya sama. Tetap dia tugasnya cuma menyampaikan. Tinggal nanti apakah yang lainnya itu mau mengembangkan. Nah, kalau banyak yang mengembangkan, itulah bertambah pahalanya. Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya, man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ili min ghairi ayyan qusa min ajrihi syai'ah. Barang siapa yang menunjukkan atas kebaikan. Ustaz itu menyampaikan kebaikan, ya kan? Yang datang cuma 1. Dengan datang 1000 sama saja. Tapi nanti bedanya ketika 1000 orang itu mau menyampaikan kepada yang lain dengan 1 orang, tentu banyak yang 1000. Baru di situ ada beda. Kalau tugas menyampaikan sama, mau dia 1 orang, 1000, 10.000, sejuta orang sama, dia dapat pahala yang sama. Makanya jemaah, keberhasilan seorang ustadz itu bukan dilihat jumlah pengikut, bukan dilihat jumlah jamaah. Anda tahu Nabi kita yang mulia, bapaknya para nabi, siapa? Ibrahim alaihissalam. Siapa pengikutnya Ibrahim? Anaknya. Anak itu gak dianggap sebagai pengikut. Siapa pengikutnya Ibrahim? Istrinya. Istri gak dianggap sebagai pengikut. Disebutkan dalam riwayat jemaah, Nabi Ibrahim bapaknya para nabi. Antum bayangkan, dan tidak satupun kelompok di dunia ini, Yahudi dan Nasrani, menyalahkan Ibrahim. Makanya mereka ngaku-ngaku agama Ibrahim, sampai Yahudi pakai bahasa Ibrani. Betul? Tapi demikian pun Nabi Ibrahim nggak punya pengikut jemaah. Antum bayangkan, apa Nabi Ibrahim salah? Kita nggak cerita Nabi Nuh yang cerita 950 tahun, kan gitu ya? Kita nggak cerita Nabi Nuh dalam riwayat paling yang ikut sama Nabi Ibrahim itu 1 atau 2. Itu pun anak dan istrinya. Untuk bayangkan cuma. Maka Nabi SAW ketika beliau sedang dalam keadaan duduk,
Tiba-tiba beliau arada alayya ditampakkan kepadaku kelompok-kelompok umat. Di antara mereka ada seorang nabi, gak ada satupun yang menjadi pengikutnya. Antum bayangkan ya, ada nabi cuma gak ada pengikutnya. Itu makanya ketika Nabi Yunus dia ditugaskan untuk menyampaikan, kan gitu ya. Ternyata waktu beliau menyampaikan dakwah, ternyata umatnya gak ada yang mau ikut. Apa yang terjadi? Nabi Yunus kabur, tinggalkan umatnya. Ini terlalu ngeyel si umatnya, tinggalkan umatnya. Ketika beliau kabur, meninggalkan umatnya, Allah kasih hukuman. Allah tegur Nabi Yunus. Gak boleh, tugasnya harus disampaikan. Kan gitu, ada demikian para ulama. Makanya Nabi SAW ketika beliau dakwah, dihalangi sama pamannya, sama ini, Nabi SAW sebutkan, ya, ditawarkan jadi pemimpin, beliau tak mau. Ditawarkan beliau, kalau kamu mau wanita yang paling cantik di Arab ini, kita pilihkan wanita yang paling cantik buat kamu. Dia nggak mau. Kalau kamu mau harta, kita kumpulkan harta-harta ini buat kamu. Dia nggak mau. Kalau kamu gila pemimpin, kami angkat jadi pemimpin di Arab. Dia nggak mau. Syaratnya apa? Satu, tinggalkan dakwahmu. Apa kata Nabi SAW? Wahai pamanku, kalau sekiranya mentari diletakkan di tangan kananku, rembulan diletakkan di tangan kiriku, aku tak akan tinggalkan dakwah ini. Itu bayangkan. Itu bayangkan itu kan, subhanallah. Jadi ini di antara faedah yang bisa kita petik. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Berarti kita sudah ngambil satu hadis dalam bab taubah. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Nggak ada ya? Kita tutup dengan doa pertemuan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.